Assalamualaikum teman-teman. Halo, kembali lagi ke channel saya Sabrina. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat dengan menggunakan media brosur dan poster. Selamat menyaksikan. Jadi, topik pada penyuluhan ini adalah tentang apapun gayanya, hidup bersih dan sehat perilakunya. Nah, teman-teman, jadi perilaku hidup bersih dan sehat itu sangat amat penting untuk kita terapkan bersama, terlebih di situasi wabah COVID-19 seperti saat ini. Nah, jadi perilaku hidup bersih dan sehat itu terdapat 10 indikator. Nah, pada saat wabah seperti ini, terdapat salah satu indikator yang paling penting, yaitu mencuci tangan dengan air dan sabun. Namun teman-teman, perilaku hidup bersih dan sehat tidak hanya itu saja. Ada beberapa indikator lain yang juga sama pentingnya. Yuk kita simak bersama di video ini. Kebidanan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kepada kawan-kawan. Nah, topiknya itu bisa teman-teman lihat di brosur tentang apapun gayanya, hidup bersih dan sehat perilakunya. Jadi nama lainnya itu perilaku hidup bersih dan sehat. Mungkin udah pernah dengar kali ya, apalagi sekarang kita lagi musim corona nih, lagi umum-umumnya gimana perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, jadi tujuan dilakukan penyuluhan ini supaya kita itu sama-sama paham, supaya kita itu sama-sama sadar dan berusaha sekuat mungkin untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, jadi gimana sih perilaku hidup bersih dan sehat itu? Apakah hanya cukup dengan mandi sehari-hari atau makan yang bergizi? Apakah itu doang? Tidak, ternyata tidak itu. Jadi ada 10 di sini. Ada 10, nanti kita akan membahas lagi ya. Oke. Jadi bisa sambil teman-teman lihat di brosur ya. Di sini ada posternya yang sudah saya buat. Nah, yang pertama kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Jelas kalau misalnya kita ada keluarga yang sudah menikah, sedang hamil, ya sebaiknya melakukan persalinan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau klinik. Nah, kenapa tidak di dukun gitu? Karena pada tenaga kesehatan itu dia punya keamanan dan kesterilan alatnya itu bisa dijamin. Nah, kalau misalnya misalnya dengan orang lain kan belum tentu kan. Dan kalau misalnya nanti ada apa-apa, misalnya perdarahan, nah itu bisa langsung dirujuk ke rumah sakit seperti itu. Jadi tidak merugikan diri sendiri seperti itu, ya. Lalu yang kedua, memberi bayi ASI eksklusif. Tahu nggak mengapa penting kita itu memberi bayi pada ASI eksklusif? Kesehatan bayinya sendiri. Ya, benar. Karena ASI itu adalah makanan terbaik, satu-satunya makanan terbaik untuk bayi. Bayi yang diberi ASI eksklusif nih usia berapa? Usia dari lahir sampai 6 bulan. Iya benar, 6 bulan. Lalu nanti bisa diteruskan sampai 2 tahun disertai dengan makanan pendamping gitu, kayak yang biasa bubur luman, nasi tim gitu. Punya adik enggak di rumah? Punya. Mungkin pernah kali ya ngerasain gimana ya. Nah, terus sama-sama kita tahu juga bahwa manfaat ASI itu banyak buat kekebalan tubuhnya. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana kalau misalnya kita itu pekerja, ibu pekerja, misalnya nanti kita kerja nih ya, tapi kita tetap mau beri ASI ke anak kita, gimana caranya? Nah, jadi apakah susu formula jadi solusi? Tidak, susu formula itu sebenarnya dilarang untuk diberikan kepada bayi karena nggak cocok dengan pencernaannya, bisa-bisa nanti dia diare. Nah, seperti itu. Caranya gimana? Caranya tuh itu ASINya diperah, dikeluarkan, terus nanti dimasukkan ke dalam botol. Nah, minumkan ke bayinya itu bukan dengan botol sebenarnya, tapi dengan sendok. Nah, jadi perlahan-lahan dilatih. Misalnya kita kan biasa cuti 3 bulan nih kan. Nah, misalnya udah 2 bulan bayinya nih kita latih dikit-dikit minum pakai sendok seperti itu. Nanti pagi sebelum kita kerja kita susukan. Nah, nanti kalau misalnya siang pas kita istirahat bisa kita pulang atau kita udah stok ASI kita. Nah, nanti minta tolong orang di rumah buat ngasihnya lewat sendok. Nanti pulang kerja kasih lagi. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya bisa kita itu mengusahakan untuk meminumkan
kepada anak kita, asalkan kitanya. Nah, kitanya yang punya mindset dan keyakinan yang besar buat kasih asi buat anak. Seperti itu ya. Lalu yang ketiga, kalau misalnya anak kita udah agak besar, terus kita timbang balita kita setiap bulan. Bayi kita timbang di mana? Di posyandu. Nah, posyandu ditimbang. Kenapa di posyandu? Kadang karena puskesmas tuh jauh kan. Nah, jadi terus posyandu itu juga dekat dari rumah. Orang-orang kita enak lah gitu kalau mau ngomong gitu kan. Dan di sini kita bisa konsultasi, misalnya bayi kita ini 2 bulan nggak naik beratnya sama terus, kan otomatis tidak ada perubahan, tidak ada pertumbuhan dalam tubuhnya kan, karena tidak ada naik. Nah, nanti bisa dikonsultasikan, nanti diarahkan buat diantar langsung ke dokter di puskesmas seperti itu. Jadi itu memudahkan deteksi secara cepat kalau misalnya ada apa-apa itu. Lalu yang keempat, kita menggunakan air bersih. Nah, ini hal yang paling sering dialami lah ya, apalagi kita tinggal di kos gitu misalnya kan, menggunakan air bersih kalau misalnya pasti gunanya untuk minum, untuk masak, terus untuk mandi dan untuk cuci pakaian, itu jelas ya. Nah, terus setelah itu air bersih itu harus dimasak mendidih bila kalau mau diminum. Nah, mendidih itu sampai ada blub-blub gitu. Nah, itu berarti sudah mendidih, itu boleh untuk kita minum. Kalau kayak air hujan biasa gitu tidak baik, sebaiknya tidak seperti itu ya. Lalu yang kelima, cuci tangan dengan air bersih dan sabun. Nah, ini yang lagi booming-boomingnya sekarang kan. Lagi boomingnya sekarang, kita harus cuci tangan pakai sabun untuk mencegah corona kan. Nah, kawan-kawan udah tahu belum kapan kita tuh sebenarnya cuci tangan? Nah, kalau saya brosur itu sesudah memegang uang, terus sesudah memegang binatang misalnya, atau sesudah menceboki bayi atau anak, atau pas kita buang air lah gitu bahasanya kan. Nah, terus sesudah berkebun misalnya. Jadi sebaiknya kalau kita mau makan atau kita habis memegang sesuatu yang menurut kita kotor, sebaiknya cuci. Nah, udah pernah tahu belum gimana cara cuci tangan yang benar? Oke, ini terus kelompaknya. Nah, oke, jadi saya jelaskan sedikit ya. Jadi siapkan air mengalir ya, bukan air yang misalnya air genangan harus kita cebut situ, tidak seperti itu. Tapi air mengalir atau pakai gayung dialirkan. Oke. Jadi pertama kasih lo air sedikit, alirkan air sedikit, terus kasih sabun kan. Dan ini satu caranya ini bisa diikutkan. Ya. Nah, satu seperti ini, masukkan ke sela-selanya. Nah, lalu yang kedua seperti ini. Tuh 2, 3, 4 kali. 1, 2, 3, 4. Dah, setelah itu 3 ini caranya. Sela-sela yang ada di sini sama 4 kali juga. Dah, setelah itu kunci. 4 nih tanda kunci. Nah, 1, 2, 3, 4 gitu juga sebaliknya. Dah, lalu yang kelima seperti ini. Jempolnya yang kita bersihkan ya. Nah, 4 kali juga kiri kanan. Nah, yang terakhir nih di sini. Karena kadang kita kalau megang kotor kan di daerah sini kan. Nah, ini di sini nih kita sambil bersihkan. Ya, kiri kanan. Nah, habis itu alirkan ke air kan. Terus kadang kita ini kan udah bersih nih sebenarnya. Kita tutup lagi. Perannya pakai tangan kita yang bersih. Jadi bisa kita alirkan pakai siku misalnya. Oke. Nah, lalu yang keenam, menggunakan jamban yang sehat. Nah, jamban itu seperti biasa lah ya bahasa kita ya. Jamban untuk buang air besar dan buang air kecil. Nah, yang paling penting dari jamban sehat ini adalah bagaimana kita memeliharanya. Membersihkannya secara teratur. Nah, seperti itu. Karena kadang kita cewek ya, ngerasa bau dan kotornya tidak enak dipandang kan. Nah, itu lebih baik langsung bersihkan. Lalu yang ketujuh, memberantas jentik di rumah sekali seminggu. Karena kita ini kan tinggal di daerah tropis, jadi banyak hutan, banyak genangan air, sering hujan juga kadang kan. Jadi memungkinkan sekali nyamuk buat tinggal di daerah kita. Nah, jadi ada 3 cara, 3M. Nah, 3M-nya, M pertama itu menguras tempat penampungan air, sering-sering dikuras kalau misalnya ngerasi kayaknya udah kotor gitu ya. Lalu yang kedua, menutup rapat-rapat tempat penampungan air. Nah, jadi tempat penampungan air itu sebenarnya itu tidak harus terbuka gitu doang, tapi sebenarnya harus tutup, karena kalau misalnya tidak ditutup bisa akses nyamuk buat nyimpan telur jentik-jentiknya kan. Nah, seperti itu. Lalu mengubur barang-barang bekas yang dapat menampung. Nah, seperti itu. Lalu
gimana nih hindari gigitan nyamuk? Pertama bisa pakai kelambu. Kalau kita di rumah bisa lah ya pakai kelambu kan. Tapi biasa juga kita ini semprot dengan obat semprot gitu ya, kayak Baygon atau yang sebagainya kan. Dan lalu yang penting ini menghindari kebiasaan menggantung pakaian. Nah jadi kadang kita tuh gantung tuh main suk gantung doang gitu kan, karena kita capek, malas juga kan. Nah itu jadi sebaiknya kita pelan-pelan lah kita ubah jadi lebih baik ya. Terus ini paling penting, makan sayur dan buah setiap hari. Susah ya makan sayur dan buah setiap hari, karena kita maunya kadang makan enak gitu kan, junk food gitu. Nah tapi sebenarnya sayur dan buah itu harus dimakan setiap hari sebenarnya. Nah makannya itu 3 porsi buah dan 2 porsi sayuran setiap harinya. Sebenarnya seperti itu. Malah kadang kalau saya pribadi, misalnya hari ini nggak makan sayur, biasanya tuh diganti dengan buah pada hari itu misalnya. Tapi kadang tidak sama sekali, tidak makan sama sekali. Salah sih, jangan dicontoh. Oke. Lalu manfaat serat yang ada di dalam sayur dan buah. Kita tahu nggak? Kita sama-sama tahu kalau makanan yang berserat itu kan kayak pepaya kan, kayak sayur-sayuran. Nah itu tuh fungsinya untuk buat awet muda, menurunkan berat badan dan mencegah susah BAB. Nah ini yang paling susah, paling sering kita takutkan kan, susah BAB. Nah lalu yang 9, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Nah jadi jangan kita sangka bahwa aktivitas fisik itu hanya olahraga doang, tidak. Tapi dengan kita membersihkan lingkungan kita, misalnya nyapu atau apa gitu, itu udah termasuk aktivitas fisik. Nah biasanya itu sekitar 30 menit per hari. Kayak kita lah biasa kemas-kemas di kamar kita gitu kan. Nah, lalu setelah itu bisa juga kayak misalnya di kos nih, kan biasanya di kos nih ramai kan, ada beberapa orang kan kalau misalnya emang lagi ramai. Nah kita biasanya bagi tugas, misalnya kayak seminggu tuh kita tetapkan hari, misalnya hari Jumat. Nah kita tuh gotong royong buat bersihkan lingkungan kos ini, entah misalnya kayak berkebun atau misalnya kayak ngikat di sini gitu. Soalnya saya juga pernah pas waktu itu asrama juga kayak gitu. Kalau misalnya ada 1 hari dalam seminggu tuh kita gotong royong per kamar seperti itu. Ini hanya inovasi ya, tapi kembali lagi ke kawan-kawan gimana nyamannya. Nah lalu yang terakhir, tidak merokok di dalam rumah. Nah mungkin ada keluarga atau mungkin pacar itu sendiri yang merokok kali kan. Nah jadi sebenarnya kita sama-sama tahu bahwa merokok itu bukan sesuatu yang baik ya, dan bisa merugikan diri kita sendiri, karena banyak sekali keburukannya yang didapat, bukan malah manfaat yang kita dapat. Memang mungkin terasa nikmat kali ya pas ngisap rokok tuh manis gitu kan. Tidak tahu juga. Oh, enggak tahu. Nah, itu kata-kata beberapa orang kan. Nah, jadi sebenarnya di situ tuh ada tahu kita manfaatnya tuh enggak ada gitu maksudnya. Nah, terus di situ juga ada, di brosur itu juga ada gimana caranya kita buat berhenti merokok. Nah, ada yang pertama berhenti seketika, punya tekad yang kuat. Oh, aku harus berhenti nih, seperti itu. Lalu yang kedua dengan cara mengurangi. Pada saya mengurangi kan sebenarnya menjadwalkan. Menjadwalkan misalnya minggu ini jatahnya cuma 1 bungkus, nanti minggu depan kita jadwalkan misalnya setengah bungkus doang, seperti itu. Kita berusaha jadwalkan. Nah, lalu yang ketiga mengurangi itu mengurangi dalam 1 hari, misalnya 1 hari 10 batang, nanti besoknya jadi 8, seperti itu. Jadi sebenarnya ada tekad yang kuat sih, itu yang pertama, tekad dan niat. Terus setelah itu usaha yang pelan-pelan. Nah yang penting bisa pelan-pelan jauh dari rokok. Nah itu dia kawan-kawan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Ada 10 jadinya. Yang pertama tadi persalinan di fasilitas kesehatan, terus ASI eksklusif untuk bayi kan. Nah lalu menimbang balita setiap bulan, makan buah dan sayur, lakukan aktivitas fisik, terus menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, memberantas sarang nyamuk, menggunakan jalan sehat, dan tidak merokok. Nah jadi sebenarnya dalam situasi tidak corona pun, dalam situasi kita normal-normal saja tuh sebenarnya ini yang harus kita terapkan. Logika kita, nurani kita sebenarnya berpikir ini benar gitu kan, tapi sulit sekali buat melakukannya. Sehingga mungkin kita bisa ambil hikmah lagi ya dari kejadian ini buat bisa menerapkan ini seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Apakah ada pertanyaan dari kawan-kawan? Ada yang mau tanya? Tidak apa-apa. Tidak ada sih. Tidak ada. Cuman mau nanya juga sih kan, kata kakak tadi
itu kan kalau memberikan tentang ASI, kalau membeli susu formula itu kan tidak baik buat kesehatan. Tapi tuh kayak ada beberapa orang yang cerita kalau bayinya tuh memang tidak mau minum ASI dari lahir, itu gimana? Nah, jadi itu yang bilang kalau bayinya nak minum ASI itu siapa? Kita kan, Iya, orang tuanya kan atau keluarganya kan. Tapi bayi itu kan masih belum bisa ngomong kan, masih belum bisa ngomong sebenarnya. Jadi itu sebenarnya menurut saya itu hanya sugesti dari orang itu sendiri, sugestinya doang. Karena sebenarnya kalau misalnya kita itu punya pengetahuan yang cukup, sehingga dari pengetahuan yang cukup itu kita bisa sadar bahwa ASI itu perlu, ASI itu penting. Nah, jadi timbullah tekad dan niat yang kuat, harus ASI, harus ASI. Nah, kadang yang tidak diketahui orang tuh gimana cara menyusui yang benar. Nah, kadang misalnya bayi ini mulutnya buka gini kan, nah jadi dia tuh kadang nggak pas nempel di puting ibunya, kadang dia hanya gigit puting ibunya, padahal sebenarnya dia itu harus gigit semua bagian yang hitam pada payudara. Nah, jadi itu sebenarnya ketika punya sugesti seperti itu sebaiknya konsultasikan ke bidan atau ke dokter atau perawat, jadi dapat pengetahuan, jadi kita sama-sama sadar gitu. Itu sih sebenarnya itu lebih ke sugesti sih. Nah, kadang kalau kayak gitu jadinya ke susu formula kan. Nah, kadang malah kalau dari susu formula tuh bayinya biasanya berak-berak lah, apa segala macam. Dan bisa kawan-kawan lihat ya di sekitar kita, kalau misalnya dia emang bayi yang ASI dari lahir, diminumin ibunya, badannya tuh sehat banget, gumpal gitu bahasa kita tuh. Tapi kalau anak yang maaf yang minum susu formula, kadang itu tidak seperti itu. Nah, jadi itu apa ya, terlihat jelas sebenarnya perbedaannya. Dan kalau misalnya kita mau kaji secara detail manfaatnya, kandungan dari ASI dan susu formula itu memang ASI doang sebenarnya, seperti itu. Nah, makanya jadi itu gitulah. Ada pertanyaan dari Fitri? Nggak ada sih, kayak dah cukup jelas. Oke, nah ya, jadi sebenarnya ini mudah. Kita ketika udah tahu mana yang benar, oh tahu nih mana yang benar, tapi melakukannya yang sulit. Melakukannya yang sulit. Saya sendiri pun masih kayak gitu kan. Jadi gimana kita sharing kayak gini lah kan, kita sama-sama menguatkan, sama-sama mengingatkan. Nanti pandai aja kalau misalnya kita tuh malas, nanti tuh kita risau sendiri kan. Risau sendiri tuh saya ingatkan, iya ya, makanya harus bersih, makanya harus ini, makanya harus itu. Nah, di situ tuh. Nah, jadi karena tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Semoga info dari saya ini bermanfaat buat kita semua. Jadi sarana kita buat sama-sama mengingatkan lah ya. Nah, oke, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih juga atas kehadirannya, kesediaannya untuk ikut penyuluhan. Saya tutup. Selamat siang kawan-kawan.